Halo teman-teman, Assalamualaikum. Siapa bilang tidak ada mobil yang bisa dipakai buat nongkrong dengan budget 20 jutaan saja? Beberapa mobil yang dulunya punya sejarah panjang sebagai mobil tongkrongan, harganya sekarang sudah sangat murah. Desainnya pun masih terlihat keren dan belum kelihatan terlalu jadul. Masih recommended buat teman-teman yang budgetnya masih setara motor NMAX. Nah, ini dia mobilnya. Yang pertama, Hyundai Accent 1,5 transmisi manual tahun 2013. Siapa sih yang tidak kenal dengan mobil ini? Mobil yang punya sejarah panjang sebagai langganan modifikasi. Mobil ini punya komunitas yang sangat solid di seluruh Indonesia. Hyundai Accent sendiri hadir sejak tahun 1995 sebagai mobil nasional yang diberi nama Bimantara Cakra. Kemudian kembali menggunakan nama Accent pada tahun 1998. Mobil ini sangat laku karena desainnya cukup modern di zamannya dan harganya sangat murah. Desainnya ini bahkan masih enak dilihat hingga saat ini. Kesan mobil jadulnya bisa tersamarkan oleh lekukan bodi yang membulat dan simpel. Dengan harga yang sudah 20 jutaan, mobil ini bisa dijadikan mobil harian dengan desain timeless yang paling terjangkau sebagai mobil harian. Hyundai Accent punya mesin legendaris yang masih dipakai hingga tahun 2011 oleh Avega, yaitu berkode G4EK 1500cc 4 silinder 12 katup SOHC. Tenaganya 92 horsepower, torsinya 132 Nm, transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk konsumsi BBM-nya sekitar 8-9 km per liter dalam kota dan 12-13 km per liter luar kota. Fiturnya, untuk mobil jadul dia tergolong lengkap. Di antaranya ada power door lock, power window tapi bagian depan saja, electric mirror, power steering, tilt steering, jam digital, head unit single din, AC plus heater dengan pengaturan lengkap, dan defogger belakang. Hyundai Accent ini punya keunggulan pada desainnya. Sebagai mobil jadul, dia masih belum terlihat ketinggalan zaman. Mesinnya bandel, perawatannya mudah, harga spare part-nya sangat murah dan ketersediaannya masih melimpah. Bantingan suspensinya cukup nyaman karena dia sudah full independen, dan kaki-kakinya ini cukup bandel. Kekurangannya, kabin belakangnya rada sempit, AC-nya sering bermasalah, spare part-nya tidak seawet mobil Jepang, seperti fan AC, fan radiator, dan kompresor AC rata-rata umurnya sekitar 3-4 tahunan, dan silinder pistonnya rawan baret. Meskipun kesannya banyak masalah, dia sebenarnya masih tergolong aman untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang punya budget 20 jutaan, bukan berarti tidak bisa punya mobil yang bisa digunakan untuk bergaya. Teman-teman bisa mencoba Hyundai Accent tahun 2003 ini. Selain desainnya yang masih belum ketinggalan zaman, komunitasnya juga solid. Jadi dia punya kelas tersendiri di kalangan anak muda. Apalagi harganya juga sudah sangat murah, mulai dari sekitar 28 juta rupiah saja dengan kondisi cukup baik dan pajak aktif. Sementara untuk biaya pajaknya sekitar 900.000 rupiah. Yang kedua, Mitsubishi Lancer Dangan tahun 1991. Lancer Dangan adalah compact sedan yang hadir antara tahun 1988 hingga 1992. Namanya diambil dari bahasa Jepang yang artinya peluru. Di Amerika Serikat, mobil ini diberi nama Plymouth Colt, Dodge Colt, dan Eagle Summit. Di Indonesia, dia cukup diminati berkat desainnya yang sangat agresif, meruncing ke bagian depan seperti sebuah peluru. Lancer Dangan diluncurkan di Indonesia dengan 4 varian mesin. Untuk keluaran tahun 88-90, ada tipe GLX yang memakai mesin 1500cc 4 silinder 8 katup karburator konvensional, dan tipe GTH 1600cc 4 silinder 16 katup injeksi. Sementara untuk keluaran tahun 91-92, tipe GX-nya masih memakai mesin 1500cc 12 katup tapi karburatornya sudah model vakum. Dan tipe GTI-nya naik menjadi 1800cc injeksi. Mesin 1500cc-nya berkode 4G15 yang punya tenaga sebesar 88 horsepower dan torsi 114 Nm. Lancer Dangan GLX ini populer dengan sebutan Dangan SOHC. Untuk mesin 1600cc-nya berkode 4G61 injeksi yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 125 horsepower dan torsi 140 Nm. Mesin ini dipakai di varian GTI.
Sementara untuk mesin 1800 cc-nya, kode mesinnya 4G67 dengan kode HLA yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi 152 Nm. Semua mesin ini digerakkan oleh transmisi manual 5 speed berpenggerak roda depan. Untuk konsumsi BBM-nya sekitar 8-9 km per liter dalam kota dan 10-12 km per liter untuk luar kota. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, tilt dan telescopic steering, intermittent wiper yang sudah bisa diatur interval waktunya, AC plus heater dengan pengaturan lengkap, head unit single din, spion tengah dynamic view, armrest di kursi belakang, dan rem cakram di keempat roda untuk tipe GTI. Kelebihannya, desainnya ini sangat sporty dan agresif terutama varian GTI. Desainnya ini sangat kental dengan nuansa sporty khas tahun 90-an. Mesinnya sangat bertenaga dan kencang. Posisi driver cukup ergonomis dengan jok semi bucket dan setirnya sudah bisa diatur naik turun. Fiturnya tergolong advance di zamannya. Handlingnya tergolong lincah, perawatannya mirip dengan rivalnya, dan spare part-nya masih cukup tersedia di Pulau Jawa. Kekurangannya, bantingan suspensinya tergolong keras, kedepan kabinnya kurang baik, kaki-kaki depannya lumayan ringkih. Dia juga sering bermasalah pada idle sensor. Pergantian timing belnya wajib per 100.000 km. Penggantian olinya juga harus dilakukan lebih awal. Untuk harga spare part-nya sedikit lebih mahal dari rivalnya, dan sudah cukup sulit menemukan mobil ini dalam kondisi original. Buat teman-teman anak muda yang budgetnya seharga Honda Scoopy baru, ingin punya mobil yang tampangnya sporty abis, yang bisa tampil keren di tongkrongan, dan bisa diajak ngebut, Mitsubishi Lancer dan Gun ini bisa teman-teman coba. Harganya sekarang hanya sekitar 22 juta rupiah saja, dengan kondisi cukup baik dan pajak aktif. Untuk pajaknya hanya sekitar 500.000 rupiah saja. Yang ketiga, Timor S515i 1,5 transmisi manual tahun 1997. Jika Bimantara Cakra mengambil basis dari Hyundai Accent, Timor mengambil basis dari Kia Sepia. Mengawali kiprahnya pada 8 Juni 1996, mobil ini menjadi mobil nasional dan dijual dengan harga murah sekitar 35 juta rupiah. Sebagai perbandingan, Toyota Corolla waktu itu dijual sekitar 70 juta rupiah. Selama masa jayanya, ada 3 varian yang diluncurkan oleh PT TPN, yakni Timor S515 bermesin SOHC karburator, kemudian ada S515i bermesin DOHC injeksi, dan terakhir ada S516i yang menjadi edisi terbatas bermesin turbo. Popularitas mobil ini semakin tinggi setelah dibuka kejuaraan balap mobil Timor One Make Race di sirkuit internasional Sentul pada tahun 1996. Melihat detailnya, mobil ini didesain cukup dinamis dengan desain membulat yang mengalir dari depan ke belakang. Terlihat cukup enak dipandang, bahkan untuk di zaman sekarang. Jadi tidak heran, mobil ini juga sempat menjadi primadona bagi anak muda. Timor S515 dibekali mesin B5 1498cc 4 silinder SOHC karburator yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 80 horsepower dan torsi 120 Nm. Sementara untuk Timor S515i mengusung mesin B5DE 1600cc DOHC 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan sekitar 110 PS dan torsi puncak sekitar 145 Nm. Untuk konsumsi BBM-nya sekitar 8-9 km per liter dalam kota dan 12-13 km per liter untuk rute luar kota. Meskipun dulunya ini mobil murah, fiturnya tidak dikurangi dari produk aslinya. Di antaranya terdapat power window, electric mirror, tilt steering, intermittent wiper yang sudah bisa diatur interval waktunya, AC plus heater dengan pengaturan lengkap, head unit single din, vanity mirror sebelah kiri, lampu di door trim, spion tengah dynamic view, dan defogger belakang. Timor terbilang punya desain yang bagus, bahkan di zaman sekarang dia masih enak dipandang. Tidak heran dia jadi salah satu mobil murah paling banyak disukai anak muda. Mesinnya bandel dan cukup bertenaga, terutama mesin DOHC-nya. Perawatannya cukup simpel, spare part-nya masih banyak tersedia, dan harganya murah-murah, dan suspensinya tergolong sangat nyaman. Sementara untuk kekurangannya, tenaganya masih kalah dari kompetitornya, terutama untuk mesin SOHC-nya. Peredaman kabinnya kurang bagus,
Material dashboardnya kurang berkualitas, plat bodinya terlalu tipis dan mudah penyok, karet pelipit kaca pintu mudah copot. Dia juga cukup limbung di kecepatan tinggi, dan untuk spare part-nya juga kurang awet seperti Hyundai Accent ya teman-teman. Rata-rata umurnya hanya 2 tahun saja, seperti pulley damper, master kopling bawah, seal power steering, dan karet boot as roda. Tapi untungnya harganya tidak semahal kompetitor. Pada dasarnya, mobil ini adalah salah satu pilihan terbaik sebagai mobil yang bisa dipakai untuk nongkrong dan enak diajak jalan jauh jika teman-teman hanya punya dana sekitar 20 jutaan rupiah saja. Harganya untuk mesin DHOAC paling murah sekitar 28 juta rupiah dengan kondisi cukup baik dan pajak aktif. Biaya pajaknya sekitar 600.000 rupiah. Nah, itulah pilihan mobil enak yang bisa diajak nongkrong buat teman-teman yang punya dana 20 jutaan rupiah saja. Meskipun ini mobil murah sekali, tapi secara desain dia masih enak dipandang di zaman sekarang, dan fiturnya terbilang sangat lengkap di kelasnya. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa membeli mobil dengan jerih payah sendiri tanpa kredit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.